لنا المسلمين والمسلمات ونوفقهم برحمة خصوصا صاحب الكتاب الحاج أحمد بن زين الحبشي رسالة الجامعة خير ورث وعافية وزيادة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kesempatan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Masjid Jami Al-Badriyah semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kajian kita wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun. Ya. Ini sifat Allah nih. Qadirun mutakallimun sami'un basirun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh ila jami'il khalq li hidayatihim wa li takmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah wa anna alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami' ma akhbaru bihi anillahi ta'ala minas sirat wal mizan wal khawd wa ghairu dhalika min umuril akhirah wal barzah min su'al malikain wa adab al qabr wa na'imihi wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahi ta'ala al munazzal haqq wal malaikatu haqq wal jannatu haq wan naru haq wa jami'u ma jaa'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq ila akhirih. Ini dijelaskan lanjutan kajian kita wa annahu ta'ala hayyun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Dikatakan di dalam syarahnya ai zuhaya wa huwa fa'al darak wa gila bagin azal wala abad. Jadi kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Itu kehidupan Allah. Kalau kita meyakini Allah ada awalnya dan Allah ada akhirnya, kita udah musyrik dengan Allah. Nggak ada tuh. Jadi kalau ditanya, ya, kapan adanya Allah? Adanya Allah sebelum ada yang lain. Ya. Kapan tiadanya Allah? Tiadanya Allah tidak ada tiadanya. Ya, makanya dikatakan annahu hayyun. Sesungguhnya Allah itu maha hidup. Emang kita manusia, ya, kita dari nggak ada diadain sama Allah. Nanti kalau ditanya 100 tahun lalu di mana adanya ente? Nggak bisa ente jawab. Saya kalau ditanya, Beb, 50 tahun yang lalu Habib di mana? Aneh nggak tahu. Belum ada. Tapi dari kita yang nggak ada, diadain sama Allah. Setelah kita diadain sama Allah, ditiadain lagi sama Allah. Dimatiin. Karena pangkatnya hidup itu mati. Nggak ada pangkat hidup yang lebih dari mati. Nggak ada. Nggak ada. Hidup, tidak ada, tidak ada. Kemudian yang keempat, ada. Nah ini ada yang keempat ini keadaan yang abadi, yang kekal. Yang Allah katakan dalam Al-Quran apa? Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
Di sorga, di akhirat cuma ada dua bagian. Ente mau golongan kanan, sorga. Golongan kiri, neraka. Udah cuma dua tuh. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kanan ogah, kiri ogah. Maunya di mana loh? Ditanya sorga kagak, neraka kagak, maunya di tengah-tengah. Kata Sayyidina Ali, kalau ada orang yang modelnya begini nih, remeng-remeng namanya. Remeng-remeng, burem. Kanan kagak, kiri kagak, sorga kagak, neraka kagak. Kata Sayyidina Ali, cemplungin ke neraka yang begitu. Artinya apa? Kita enggak butuh di hadapan Allah tuh punya sifat remeng-remeng. Nggak boleh. Jadi kehidupan Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Darakun. Allah tuh darak. Maha mengetahui dia. Itu loh. Kemudian alimun. Nah, yang kedua nih. Dikatakan di syarahnya alimun ay bi jami'il ma'lumat. Muhitun ilmuhu bima yajri. Ya. Allah itu maha tahu dari semua urusan yang ada. Ilmunya Allah menyeluruh bima yajri, atas apa-apa min tuhumil ard, baik itu yang ada di dalam bumi ila alas samawat, dan yang ada di atas bumi. Jadi Allah tahu yang ada di bawah bumi apa, ilmunya, yang ada di atas bumi itu apa. Nah, inti duduk sekarang nih di granit nih. Ini granit yang kita dudukin, kalau kita buka, kadang-kadang ada cacing di bawah. Di bawah granit ada binatang, kelabang. Pertanyaannya ini, itu yang ngurusin siapa? Yang kasih makan tuh siapa? Coba. Allah katakan lapisan bumi itu ada 7. Begitu juga lapisan daripada langit. Jadi kalau kita naik pesawat, ya, pernah gak ngerasain naik pesawat? Banyak kan yang belum kayaknya modelnya. Ya. Itu kalau kita naik pesawat, naik nih, ntar awan kita lewatin. Itu bukan alam lapisan pertama, bukan. Lapisan pertama tuh sulit dijangkau. Ya. Makanya yang menjadi musuh pilot pertama kali itu musuhnya apa? Gumpelan awan hitam. Itu gumpelan awan hitam itu musuh pilot. Jadi pilot itu dia berusaha semaksimal mungkin menghindar dari gumpelan awan yang ada yang hitam. Artinya apa? Ini belum masuk ke langit tak? Lapisan pertama belum. Itu menghindar tuh pesawat. Jadi nggak mudah. Nah, lapisan bumi begitu juga. Dan setiap lapisan ada penghuninya. Makhluk Allah tuh. Lapisan pertama, kedua, ketiga. Makanya kalau orang pindahan rumah, orang kalau dia pindah rumah, mau dia ngontrak ke, syukur-syukur dibeli tuh rumah, amin. Ya Rabbal alamin. Insya Allah yang hadir bisa punya rumah nanti, amin. Ya rumah-rumahan kayak pokok rumah aja dah. Nah, itu kalau orang pindah rumah, dianjurin nama Nabi apa? Bacain sebelum kita tidurin surat Al-Baqarah. Nah, jadi ente masuk pagi, pokok salah satu, mau istri ente, mau anak ente, baca surat Al-Baqarah sampai habis. Nah, itu dikatakan dalam hadis, kalau kita menempati tempat yang baru, kita baca surat Al-Baqarah itu penghuni bumi itu baik lapisan pertama sampai ke-7, itu dia tidak akan mengganggu kita. Itu. Ente coba lihat, orang yang ngebor tuh, itu ngebor makin dalam, makin kecil jarumnya. Makin dalam tuh makin kecil, bukan makin gede. Makin dalam makin kecil. Dia
para pengebor itu makin dia masuk ke lapisan bumi itu bukan makin mudah, makin sulit. Makanya kekayaan di bumi itu luar biasa. Kekayaan di bumi itu luar biasa. Lapisan yang pertama dilapisi dengan air. Benda yang begitu padat. Belum bisa ente menempuh itu yang namanya bensin. Belum bisa ente menempuh bagaimana itu gas. Bagaimana kekayaan yang berikutnya. Tuh. Sekali waktu ada kawan saya, dia bilang, "Bib, ikut saya," katanya. Satu tempat di daerah Kalimantan. Ada apa? Saya ngebor nih secara ilmiah, dia bilang. Secara ilmiah, Bib, udah harus keluar nih. Secara ilmiah udah harus keluar nih bensin. Tapi kok belum keluar. Secara ilmiah harusnya keluar deh. Gitu. Akhirnya udah. Terus saya diajak gini aja deh. Ini urusan ngebor nih, ilmu rezeki di dalam bumi nih, rezeki urusan Allah. Enggak ada intervensi manusia. Kalau yang di atas muka bumi ibaratnya masih kita bisa udah-udah. Ini di bawah bumi. Sekarang gini aja deh, beli kerbau, dia bilang. Beli kerbau 2. Yang satu potong, bagiin mentah dagingnya. Yang satu lagi potong, masak, bagiin matang. Cuman waktu kita motong tuh, darah kebo tuh kita masukin ke lubang sumur itu, ngeboran itu. Kita masukin ke situ. Ini timbul ide sendiri aja, Pak Haji. Timbul ide sendiri, udah beli aja deh kebo, saya bilang. Mungkin ada sesuatu yang harus kita korbankan dan yang kita korbankan itu bisa dimanfaatin untuk orang sekitar. Potong, yang bagi-bagi. Subhanallah, nggak lama di situ, bagaimana bisa betah? Nah malam kita dengar gerungan harimau dalam hutan. Nah, kita masih mau panjang umur, ya kan? Akhirnya udah, nggak lama kita dapat kabar, Bib, alhamdulillah sudah keluar, dia bilang. Tugas dulu keluar. Kan ada lapisan-lapisan itu, Pak, saya nggak tahu. Apa gas dulu, habis itu baru bensin, baru apa. Ya. Nah, itu semuanya, Pak, yang ada di bawah bumi dalam kitab ini, annahu alimun. Allah Maha tahu yang ada di bawah lapisan bumi dan begitu yang ada di lapisan langit. Semua Allah tahu. Kemudian wala yazib anhu mithqala dzarratin fil ard, dan tidak ada biji-bijian sekecil apapun di atas muka bumi yang tidak diketahui oleh Allah. Ada. Yang Allah contohin dalam Al-Quran biji sawi. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin, itu biji kecil. Bal ya'lamu dabibun namla as-sauda ala sahra as-sama fil lail adh-dhulma. Dan Allah mengetahui dabibun namlah, langkahnya semut. Dabib itu langkah. Allah mengetahui langkahnya namlah, semut hitam. Bukan di jalan muara semutnya nih, bukan. Semutnya di padang pasir. Semut hitam di tengah padang pasir, gelap gulita, malam. Allah tahu tuh langkahnya semut. Subhanallah. Kalau langkahnya semut, Allah tahu bagaimana langkah kita. La ilaha illallah. Satu langkah kita berapa langkah semut? Tahu. Coba inti hitung dah. Semut semeter berapa langkah tuh? Ada yang bisa hitung apa enggak? Gue yakin gak ada yang sama ngitungnya. Hah? Alimun, muridun, ya. Dan sifat Allah tuh murid. Ya, murid itu maha kehendak. Ya. Artinya apa yang arada yuridu? Allah tuh sifatnya murid.
maha kehendak. Apa yang dikehendakin oleh Allah bisa, nggak ada yang nggak bisa. Jadi jangan orang, wah ini kalau saya mau pasti bisa. Nggak bisa. Kalau Allah mau pasti bisa. Kalau Allah nggak mau nggak bisa. Makanya ada bahasa Arab apa dibilang, anta turid wa anna urid. Ya, ente mau, ane mau. Kalau Allah nggak mau, ya. Nah kalau Allah mau tuh, jenderal-jenderal bintang dablek itu coba dibuka sama Allah. Jenderal bintang dablek, ya. Mesti yang begitu jangan jadi polisi, jadi tukang ngaduk dodol sama adit yang begitu. Jenderal dablek begitu. Ya. Nah, kalau Allah mau buka, nggak ada yang susah, nggak ada. Secara logika Pak, kepala polisi yang nanganin urusan. Tapi kalau Allah mau buka, nggak ada yang susah. Yang susah tuh kalau Allah nggak mau tuh susah. Itu aja udah. Ada orang pergi haji, umrah berkali-kali, mintanya satu, pengen mati di Mekah. Pengen mati di tanah suci. Ustaz, ada beb saya pengen umroh lagi, mau ngapain? Ya saya udah tua biar mati di tanah suci. Emang orang yang mati di tanah suci surga jaminannya? Lah. Nggak ada jaminan. Nah itu mati di muara ini kalau husnul khotimah. Kalau matinya ente di jalan muara sini, di kampung sini, matinya ente sebutin kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu surga udah. Kayak saya punya mertua Habib Muhammad, pendiri dari Darul Mustafa, Ustaz Musnadi tahu nih abah. Itu abah meninggalnya luar biasa. Dia baca Yasin, baca Ratib disuruh Habib Saleh. Begitu akhir kalimat tauhid, baca Ratib, di tangan saya meninggalnya. Kalimat tauhid yang terakhir. La ilaha kenceng. Tadinya nggak ada suaranya baca Ratib. Tapi begitu talqin dikenceng bacanya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saja habis. Jadi saya bilang, kenapa yang mau mati di sono? Iya pengen di tanah suci deh beb, di tanah haram kata sono. Ya, cuman nggak mati-mati saya beb, bolak-balik. Udah berkali-kali saya umroh nggak mati-mati. Gitu. Nah ada tetangga saya umroh sekali di modar di sono mati. Nah makanya mati kan bukan urusan kita, betul apa enggak? Nah mati itu urusan Allah. Iya. Jadi nggak bisa. Jadi Allah itu maha tahu, maha kehendak. Apa yang dikehendakin oleh Allah itu bisa lil kainat seluruh akwan, lil kainat mudabbirul muhaditsat. Allah yang mengatur tuh, Allah yang menghendaki semua mudabbirul kainat. Ya, semua yang ada di atas muka bumi ini semuanya itu Allah yang mengatur. Fala yajri fil ard wala fis sama. Qalilun aw katsir, shaghirun aw kabir, khairun aw syarr, naf'un aw dhar, fawzan aw khusran, ziyadatan aw nuqsan, kufrun aw iman, illa bi qada'i wa qadar, wa hukmu wa masyiatihi. Apa semua yang terjadi di dunia itu semua dengan qada'nya Allah. Ketentuan Allah, dengan hukumnya Allah, dengan keinginan Allah. Daun kelor enggak jatuh kecuali jatuhnya daun kelor dengan keinginan Allah, dengan kehendak Allah, dengan sepengetahuan Allah. Tuh. Makanya hidup jangan macam-macam dah. Kita nih hidup sekali, enggak dua kali. Kalau hidup dua kali, yang pertama su'ul khotimah, yang kedua bisa kita benerin. Betul apa enggak? Nah kalau hidup sekali ya udah jangan macam-macam hidup. Kerjain yang nggak ngerugiin orang dalam hidup kita. Buat bahaya sama orang. Kita kenang kalau kita mati nanti, kita mati nih.
Orang ngenang kita, Masya Allah itu Ustadz tuh. Baik tuh Ustadz. Sering ngajak orang ngaji, ngajarin Quran di rumahnya anak-anak kecil. Nah tapi kalau Ustadz tukang nipu, haji tukang nipu. Nah dikenang, wah itu haji tukang nipu tanah. Itu haji tukang ngambil warisan orang. Itu Ustadz nggak benar. Coba. Ya kan? Nah emang nggak ada Ustadz maklar tanah? Loh ada. Nah kalau benar sih nggak apa-apa. Betul Bang nggak? Habib juga mau. Ya. Cuman belum lolos nih, doain apa ya nggak? Fama sya'akana. Ya. Wa ma lam yasha' lam yakun. Allah. Wa ma sya'akana. Apa yang Allah mau jadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Yang Allah nggak ingin nggak jadi. Fa idza arada syai'an ayakula laukun, itu udah jelas tuh. Ya. Kemudian qadirun. Allah tuh maha kehendak. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah udah bisa, udah nggak mungkin gagal. Itu dikatakan ala ijatal asya wa ala tusariful umur la tuhsa miqdaruhu. Ya, la yatra 'alal ajaz wa lam tana 'alal jalil ghayr. Jadi semua kalau Allah tuh maha kuasa, nggak ada lagi yang bisa ikut campur tuh urusannya itu. Ya, Allah tuh maha kuasa. Kemudian juga mutakallimun, Allah maha bicara. Ya, katakan di sini mutakallimun amrun nahin. Wa adalil mu'minin bil jannah wa ni'miha mutawaidun lil kuffar bin nar wa azabiha bi kalamin azali gadimin gaiman bidati la yushaffu kalamul khalaq. Allah maha bicara, pembicaraan Allah tidak ada yang mengetahuinya. Yang pasti Allah bicara. Seperti apa? Pembicaraannya Allah tidak sama pembicaraan Allah dengan bicara makhluknya. Dan tidak ada satupun yang tahu bagaimana cara bicaranya Allah kecuali satu-satunya makhluk Allah yang tahu, Nabi kita Muhammad SAW. Waktu Nabi ngelaksanin Mi'raj, tuh, alladzi asra bi subhanallahi asra bi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini kenapa domir innahu, sesungguhnya dia. Saya punya guru Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau mengatakan ayat dari subhanalladzi asra bi abdihi ya lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina, ini dibahas mengenai Isra. Innahu huwas samiul basir, ini masalah Mi'raj. Makanya satu ayat membahas dua peristiwa. Dan Allah awali peristiwa yang bersejarah ini dengan kata kesucian, dengan kalimat kesucian. Kalau Allah sudah mengawali dengan kata kesucian, berarti peristiwa yang setelahnya itu kebenarannya pasti, bukan dengan mimpi. Ada yang bilang Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj mimpi. Lo kagak ngaji. Coba kalau ngaji yang benar. Itu. Nah makanya satu-satunya makhluk Allah yang tahu pembicaraannya Allah itu Nabi kita Muhammad. Sesungguhnya dia Nabi Muhammad sami, mendengar ucapannya Allah, basir, dan kita punya Nabi melihat wujudnya Allah. Itu. Nabi Allah Musa waktu mau minta ngelihat wujudnya Allah, kata Allah, pandang dulu itu gunung dalam Al-Quran. Begitu Nabi Allah Musa pandang itu gunung digoyang, diorak sama Allah. Nabi Allah Musa nggak kuat lihat tuh gunung. Akhirnya Nabi Allah Musa nggak kuat. Nah dengan nggak kuatnya Nabi Allah Musa melihat itu gunung yang digoyang oleh Allah, maka Nabi Allah Musa nggak bisa melihat wujudnya Allah. Itu. Kemudian Sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat.
ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata hati, ya, yang hianat. Jadi orang kalau punya busuk tuh hatinya tuh busuk, Allah tuh tahu, ya. Dan apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi kalau orang hatinya busuk nih, sama tetangga busuk hatinya. Penyakit hati itu Pak, penyakit yang lakunya sama iblis, sama setan, sama ulama dan umaro. Kalau orang nongkrong di perempatan kurang doyan tuh. Sifat iri, dengki, hasut, adu domba, pamer. Sama orang yang nongkrong di perapatan kurang laku nih. Tapi sifat hati itu, penyakit hati paling laku sama ulama dan umaro. Coba ente lihat. Orang mau jadi pemimpin belum apa-apa udah saling jelek-menjelekin. Betul apa enggak? Belum apa-apa nih belum. Ya ngomong lah. Makanya kalau jadi cari pemimpin yang ijazahnya benar nggak diraguin, gimana sih lo? Ya. Malu banget. Ya, kalau nggak punya ijazah ngomongnya nggak punya ijazah, kenapa emang? Ya. Nah orang punya ijazah bahlu sama aja bohong. Makanya orang yang korupsi itu semuanya orang yang bertitel apa enggak? Betitel. Menteri betitel, anggota dewan betitel. Tapi coba lihat, karena ilmu hanya selembar kertas ya begitu. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Jangan lagi lo deket sama orang goblok, ya, atau orang punya ilmu tapi nggak diamalin ilmunya. Jangan lagi deket sama manusia model begini. Di rumah kita aja ada pohon rindang gede, buahnya kagak, nyampah mulu, kita pegal sama tuh pohon. Tebang aja deh pohon dah. Apalagi orang, ya kan? Tuh, ilmunya ada tapi kagak diamalin. Pohonnya rindang, buah nggak ada, amalnya nggak ada. Itu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah itu mengetahui segala rahasia yang disembunyikan. Sirron wa akhfa. Sir itu secara sembunyi, ya, dan juga secara terang-terangan. Jadi Allah tuh tahu. Jadi yang kita lakuin secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, rahasia. Nah, makanya ada Al-Imam Hasan Basri kalau tidak salah, ada cerita Ustadz, ada orang datang sama dia. Dia bilang, saya mau tobat sama Allah. Oh, alhamdulillah. Tapi saya ada satu syarat nih. Apa? Syaratnya satu. Izinkan saya untuk bunuh orang satu lagi. Bunuh orang satu lagi, berzinah sekali lagi. Kalau ente izinin, bunuh satu orang lagi, zinah sekali lagi, ane mau tobat. Lah ini Ustadz kan belum sampai ilmunya. Nanti kalau diizinin zina, bunuh, habis itu dibohong kagak jadi tobat, nah dosa itu Ustadz. Ane nggak sanggup dah. Itu syarat ente berat, ane nggak sanggup. Cuman dibilangin, ada itu ulama besar, kiai ulama besar, adanya di bawah kaki gunung sana. Diparanin. Dia pengen betul-betul taubat, tapi syaratnya satu, Sat. Bolehin saya ngebunuh dulu sama zina sekali lagi. Udah ketemu sama tuh kiai yang di bawah kaki gunung, bilang, Kiai, saya mau taubatnya, alhamdulillah. Tapi ada satu syaratnya saya minta, ya. Jangan lagi satu, lebih dari satu saya kasih. Apa? Syaratnya saya bolehin dulu bunuh orang satu lagi sama zina sekali lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh. Kenapa ente mau bunuh satu orang lagi?
Saya udah ngebunuh orang 99, kalau satu lagi lempeng jadi 100. Enggak apa-apa Pak Kiai, enggak apa-apa. Udah itu doang yang ente mau lakuin. Udah, ya. Kecil kata Nek Kiai. Nek Kiai ilmunya dahsyat ini. Ya udah. Betul nih ente mau tobat, betul. Syaratnya cuma itu doang. Pengen bunuh orang sekali lagi, pengen zina. Ya udah. Kalau gitu gini. Yang pertama, ya ani izinin ente ngebunuh orang, tapi jangan di atas muka bumi Allah. Ani izinin bunuh orang jangan di atas muka bumi Allah. Dia mikir di mana nih? Namanya orang begitu kan akalnya ada aja. Ya orang yang tukang ngerokok, kalau kita bilang lu ngapain sih ngerokok? Dokternya ngerokok. Betul apa enggak? Lah iya, jawabannya banyak orang begitu. Oh iya. Nah, kata dia ada. Dalam hati dia, gue bisa lakuin yang ngebunuh orang di atas puun. Di mana pokoknya nggak boleh nempel sama bumi aja. Udah bisa, siap. Ya. Udah. Terus yang kedua, boleh ente lakukan itu bunuh orang, ya. Jangan di bawah naungan langit Allah. Wah. Keder dah. Dah. Aneh nggak bisa. Yang satu nggak bisa nih Pak Kiai. Saya udah tobat deh, nggak mau bunuh orang udah. Saya udah mau tobat aja. Tapi zina saya masih mau nih sekali lagi izinin. Ntar dulu. Bener deh udah nggak mau bunuh orang, nggak mau. Mau tobat sudah tobat. Nah, sebelum ente berzina, ya, ente tahu api lilin. Punya ente cantelin dulu di api, kuat berapa lama? Api lilin kan kecil, coba cantelin ujungnya gitu punya. Jangan lagi api kena tetesan lilinnya ngejerit loh. Ya. Katanya Kiai, api neraka gede. Api neraka gede. Kalau badan inti dibakar api neraka habis. Nggak apa-apa ya, apa yang inti mau inti boleh. Tapi kemaluan inti tuh inti mau zina, inti bakar dulu berapa lama kuatnya. Dia bilang, wah kalau itu aneh nggak kuat dan angkat tangan. Akhirnya dia tobat sama itu kiai tanpa apa yang dikerjakan yang dia mau tadi. Dia bertobat dengan benar-benar. Artinya Pak, kita buat maksiat di mana? Semua pasti dalam kehendak Allah, sepengetahuan Allah. Jadi yang sembunyi-bunyi, yang terang-terangan juga tahu. Macam Imam Malik. Imam Malik punya murid nih banyak nih Zat. Kata Imam Malik begitu masuk ujian yang terakhir, besok masuk bawa ayam. Murid ada yang bawa ayam jago gede, ada yang ayam biang, ada apa? Tuh ayam dibawa sampai kelas kukuruyuk, bawa ayam. Udah selesai kata Imam Malik, ya udah, sekarang itu ayam ente potong bagaimana caranya, yang penting ente bawa balik lagi dia udah mati. Bagaimana aja, ente mau cekek ke, ente mau gigit ke, ente mau jepit pakai pintu. Pokoknya ente bawa ke semari tuh ayam udah mati aja. Tapi satu syaratnya, jangan ada satupun yang tahu, yang lihat. Wah semangat. Ada yang bawa ke dalam hutan, ada yang digigit, ada yang diketok pakai batu, ada macam-macam dah. Begitu bawa masuk ke kelas, semuanya ayam udah pada mati. Tapi ada satu murid yang bawa ayam masih hidup, masih utuh tuh ayam. Dia bawa tuh ayam gede kukuruyuk lagi di sekolah itu. Yang lain udah pada mati, dia doang masih hidup bawa ayam. Ya, ayam pelung lagi kan. Bawa nih kukuruyuk. Akhirnya ditanya sama Imam Malik, "Hei, kenapa ente nggak potong tuh ayam?" "Waduh, nggak bisa guru, saya nggak sanggup." "Loh, kenapa nggak sanggup? Yang lain bisa tuh motong ayam. Kok ente doang sendiri nggak bisa?" "Maaf guru, tadi guru bilang potong ayam ini jangan satu pun ada yang ngelihat kamu tuh motong. Lalu di mana Allah itu untuk aku? Di mana Allah itu? Allah itu tahu apa yang saya kerjakan, wahai guru." Imam Malik manggil itu anak, dipeluk anak itu.
Kata Imam Malik apa? Sekian banyak yang belajar sama aku, yang lulus cuma satu ini murid. Coba. Ya. Kadang guru ngetesnya macam-macam. Ente jangan ngaji aman, ntar anites suruh cebur kali Ciliwung ente ntar. Ya. Disuruh cari lindung ente ntar. Yang ada kupingnya moa. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dan Allah itu ya yang menciptakan segala sesuatu. Semua. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Dan Allah juga wahidul qahhar. Maha Esa, Maha Perkasa, Qahhar. Itu Allah. Wa ta'ala ba'atsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Allah, domirnya itu untuk Allah. Karena kita bicara sifatnya Allah. Dan atofnya itu dan sesungguhnya dia Allah Ta'ala ba'atsa, mengutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, sebagai hamba. Titel yang paling sempurna yang Allah berikan kepada makhluknya, titel yang Allah berikan kepada kita punya Nabi Muhammad. Apa? Kalimat abdihi, sang hamba. Sekalipun Nabi kita makhluk paling mulia, tetap titelnya di mata Allah dia hamba. Itu. Wa rasuluhu ila jamil khalaq, dan Allah mengutus Nabi kita untuk ke semua daripada makhluknya. Li hidayatim, untuk memberikan hidayah. Wali takmili ma'asyihim, untuk menyempurnakan kehidupan, wa ma'adihim, dan kebutuhan-kebutuhannya. Dikatakan dalam kitab Jawharatul Tauhid apa? Wa qad arad dinu ani tauhidi fa arsyada khalqal lidinil haqqi. Zaman jahiliyah hukum rimba yang kuat. Diutus kita punya Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Fa arsyada khalqa lidinil haqqi. Dengan agama orang bisa tahu yang benar. Itu. Wa ma'asyama'ina wa ayyadu bil mujizat dhahira, dan Allah memberikan kita punya nabi mukjizat yang zahir. Semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tidak ada artinya sama sekali dibanding dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Mukjizat yang paling besar ialah yang Allah berikan kepada Nabi, dari jari-jarinya mengeluarkan air, memancurkan air. Semua itu. Ya, kemudian juga mukjizat yang zahir. Wa anna ta'ala sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami' ma khabaru. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dipercaya ya daripada semua atas apa yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Minas sirat, tentang jembat siratul mustaqim, wal mizan, timbangan. Itu siratul mustaqim, rambut dibelah jadi 7. Kayak apa itu rambut dibelah jadi 7? Semua lewat siratul mustaqim gitu. Mau yang mancung, yang pesek, yang tinggi, yang kuntet, yang pendek, yang kaya, yang miskin, lewat situ semua. Tergelincir semua itu. Sebelum dia sampai di haud, dia lewat dulu tuh. Yang nyungsep, yang tergelincir, api neraka dinaikin lagi sama Allah. Suruh jalan lagi, terus sampai dia bersih. Tapi kalau orang yang soleh, dia jalan di siratul mustaqim, bagaikan angin itu yang menghempas kita. Dia jalan terus. Tapi satu, ya yang perlu kita tahu. Waktu putrinya Rasulullah Siti Fatimah ingin lewat siratul mustaqim, seluruh mata daripada makhluk Allah pada saat itu ditutup matanya. Tidak ada satupun yang melihat Siti Fatimah putri tercinta Rasulullah lewat di siratul mustaqim. Itu. Ya, ini saya bahas aja deh, habisin nih. Kita udah berapa kali pertemuan masih tauhid aja, belum fikihnya nih. Ya, sirat wal mizan, tapi penting masalah timbangan. Wal haud, telaga surga. Wa ghairudzalika min umuril akhirat, dan yang lain daripada urusan akhirat. Wal barza min su'al, dan kehidupan barza daripada soal yang ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Itu orang kalau soleh ditanya malaikat Munkar sama Nakir, dia aman ya, tentang adab kubur. Wa anal Quran hak, sesungguhnya Quran itu benar ya, dan semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu benar ya. Kitab yang diturunkan sama Allah bukan cuma 4, bukan Injil, Taurat, Zabur, Quran, tapi ada 104 kitab suci yang Allah turunkan.
Ya, wal malaikatu hak, dan malaikat itu hak adanya, dan surga hak adanya, neraka hak adanya. Wa jami'u ma ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua atas apa yang telah didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hak benar apa adanya. Ya, wallahu alam bisawab. Insyaallah nanti pembahasannya kita masuk terus ke masalah furudul wudu, masalah fardu-fardunya wudu, bab fikih. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sudah adzan.